Oke, ketemu satu lagi kebijakan cacat dari marketplace yang bisa bikin kamu belanja barang secara gratis. Gimana Bang caranya? Oke, langsung kita bahas ya. Oke, dengan aku Chandra dan kali ini aku akan membahas tentang kebijakan yang menurutku lumayan cacat dari marketplace sehingga kita bisa dapat barang secara gratis ya. Sebelum ke kebijakan yang mana, aku urutin dari proses kita beli barang dulu ya. Kenapa kok aku sadar ada celah seperti ini? Karena aku sendiri ini sebagai seller ya, dari marketplace oranye atau hitam atau hijau. Kita mulai dari transaksi ya. Transaksi kan dimulai dari pembeli membeli barang ke tokonya si penjual itu. Lalu setelah transaksi berhasil, barang akan dikirim. Barang dikirim, ini ada tiga kemungkinan. Yang pertama, barang itu gagal dikirim. Gagal dikirim kan berarti customer belum terima barang sama sekali atau dia itu nolak paketnya itu, misal COD, jadi dia tidak mau bayar, atau waktu dikirim dia itu alamat tidak jelas atau penerimanya tidak di rumah kosong atau salah rumah kayak gitu ya. Lalu yang kedua, barang itu hilang di perjalanan. Nah, itu akan diusut oleh si marketplace sama ekspedisi. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini itu clear. Yang ketiga, paket itu berhasil dikirim. Nah, kalau paket ini nggak ada masalah, itu akan clear gitu aja. Kalau paket ini bermasalah, itu yang akan kita bahas kali ini. Kalau dulu sistemnya, baik itu paket gagal kirim, berhasil dikirim, atau paket bermasalah, ketika ada pembeli mengajukan pengembalian atau retur barang, itu akan dikirim dan biaya ongkirnya itu ditanggung oleh marketplace gitu ya. Jadi dari pihak penjual atau pembeli itu tidak dibebankan uang retur barang yang bermasalah itu tadi. Kalau yang sekarang kayaknya udah setahunan sih aku baru bahas kali ini, itu adalah jika paket tersebut bermasalah, kalau yang kesalahan bukan dari penjual, itu penjual tidak dibebankan biaya sama sekali. Kalau paket itu bermasalah karena kesalahan dari penjual, misal kayak barangnya itu tidak berfungsi, barangnya cacat, barangnya kurang, atau barangnya beda sama deskripsi, beda sama tipe, salah model, salah jenis, kayak gitu ya. Berarti kan kesalahan dari pihak penjual. Ini akan ditanggungkan ke pihak penjual untuk biaya returnya tadi itu. Kalau misal barang itu berhasil dikirim, lalu pembelinya minta dikembalikan karena alasan yang aku berubah pikiran, aku nggak perlu lagi barang ini. Nah, ini tidak dibebankan ke penjual ya. Ini langsung gratis gitu aja untuk pengembalian karena penjual tidak salah dan paket itu akan kembali seperti paket itu saat dikirimkan. Jadi pembeli tidak apa ya. Jadi pembeli itu belum memakainya kayak gitu. Meskipun ada kemungkinan sih. Ini akan aku bahas di video lain ya. Yang aku bahas kali ini adalah kebijakan pengembalian karena kesalahan penjual. Lalu di mana sih Bang untuk letak cacatnya itu? Begini ya teman-teman. Waktu pembeli mengajukan pengembalian barang, alasannya karena barangnya cacat atau barangnya rusak sehingga tidak bisa dipakai, kayak gitu ya. Itu otomatis kan nanti pengembaliannya itu berupa barang dan dana atau pengembalian dana saja tanpa pengembalian barang. Nah, ini akan ditinjau lagi kayak gitu. Salahnya sistemnya marketplace atau kebijakannya, ketika pembeli komplain barangnya bermasalah, barangnya rusak, ada pembeli, memang tidak semua ya, ada pembeli yang tidak menyertakan bukti dari unboxing sampai waktu penggunaan produk tersebut ya. Jadi langsung ditembak ke penjual. Dari sistem itu langsung ke penjual. Ada komplain nih, barangnya tidak berfungsi, tidak apa ya, ada rusak kayak gitu. Lalu sebagai penjual ini bagaimana? Kan barang aja itu belum kembali gitu ya. Barang belum kembali tapi suruh membuktikan kalau barang itu berfungsi kayak gitu. Ini yang aku alami ya beberapa kali sih. Kurang dari 10. Yang susah adalah program yang waktu itu sebutnya Flexi ya. Jadi dia kirim ke luar negeri. Nah, ini buat balik barangnya itu kan juga susah kan kayak gitu ya. Jadi pilihannya ya pengembalian dana saja dari penjual itu nggak bisa apa ya, nggak bisa melawan kayak gitu.
barangnya masih di pembeli, tapi penjual disuruh untuk membuktikan kalau barang itu baik-baik saja. Harusnya kan barang kembali dulu, baru bisa dibuktikan kayak gitu. Pilihannya kan ada pengembalian dana, lalu pengembalian barang dan dana. Kalau kita pilih pengembalian dana, ya udah penjual ini balikin uang si pembeli tadi, kayak gitu ya, tanpa menanggung biaya barang kembali. Berarti kan penjualnya hanya rugi di barang kayak gitu. Barang sama biaya admin sih biasanya. Kalau pengembalian barang dan dana, berarti kan nunggu paket itu diserahkan ke ekspedisi yang bertugas untuk mengambil paket retur itu ke penjual gitu ya. Setelah paket itu diterima oleh ekspedisi, barulah si uangnya ini akan dikembalikan dari marketplace ke pembeli. Nah, nanti waktu barang itu sampai diterima oleh si penjual, itu penjual akan dipotong biaya retur yang tadi itu. Kayak gitu ya. Sampai di sini udah paham nggak celahnya di mana? Jadi begini ya teman-teman. Sebagai penjual kita itu juga nggak mau rugi gitu ya. Jadi misal nih, aku contohin ya, ini bukan untuk ditiru. Aku contohin ya, bukan untuk ditiru. Aku beli barang, lalu barangnya udah sampai. Sudah sampai, ini aku komplain lah. Komplain ke penjual agar barang itu aku minta pengembalian dana dari barang yang aku beli ini. Aku bilang lah alasannya itu rusak kayak gitu. Agar uangku itu balik, tapi barangku ini nggak harus dikembalikan ke penjual. Gimana? Beli barang yang harganya itu mungkin setara sama ongkos kirim, tidak lebih. Lebih-lebih dikit mungkin oke ya. Yang sekitaran ongkos kirim gitu ya. Jadi, misal ongkos kirim itu anggap kasarnya itu 10 sampai 30 ribu lah ya. Berarti kita beli barang harga segitu. Waktu paket itu nyampe, aku ajukan pengembalian dana dengan alasan barang ini rusak, cacat, atau nggak bisa dipakai. Lalu, dari sistem marketplace akan komplain ke si seller atau si penjual kalau barangnya ini harus dibuktikan kalau barangnya ini baik-baik saja. Nah, itu kan yang susah ya, yang susah. Otomatis si penjual ini akan memilih antara barangnya kembali tapi dia tanggung ongkir yang seharga 10 sampai 30 ribu tadi, harganya hampir sama dengan barang, atau aku relakan barang itu tadi yang setara 10 sampai 30 ribu ongkir. Kan sama aja kan kayak gitu. Jadi intinya si penjual ini pasti rugi seharga 10 atau 30 ribu itu tadi. Dia harus pilih ngorbanin ongkos kirim atau barangnya direlakan kayak gitu ya. Ini cukup cukup licik sih caranya, cuman itu ya masalah di kebijakannya si marketplace ini. Kalau aku sebagai seller, aku akan lepas si barang. Misal harga barangnya 10.000, kan harga pokoknya itu bukan 10.000, tapi pasti di bawah 10.000 kan, misal 5.000 gitu ya. Mending aku rugi barang harga 5.000 daripada aku rugi ongkir seharga 10 sampai 30 ribu itu tadi. Nah, ini yang akan dimanfaatkan oleh para pembeli-pembeli pemburu barang gratis yang licik tersebut ya. Seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada yang kurang dimengerti. Mungkin bahasaku agak sedikit belibet ya. Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar aja sih. Sebenarnya ada beberapa kebijakan-kebijakan lain yang menurutku cukup kurang masuk akal juga di marketplace itu. Menurut kalian apalagi yang perlu dibahas? Coba sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.